Orang menyesal di akhirat, ya Allah, coba waktu saya di dunia itu beramal soleh. Penyesalannya bermanfaat? Tidak bermanfaat sama sekali. Sudah, karena apa? Akhirat darul jaza, tempat untuk Allah Subhanahu wa taala membalas. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau melanjutkan bahwasanya termasuk yang sangat bagus dan sangat baik adalah saat seseorang itu dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beliau ini kalau orang-orang yang seperti ini atau dikasih panjang umur dan taat sama Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dikasih apa? Sesuatu yang sangat agung. Ya, dan kita tidak bisa taat kecuali kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala pergunakan kita untuk taat. Jadi kalau seandainya dikasih umur panjang, dikasih amal taat, itu double nikmatnya. Ya. Beliau di sini mengatakan wa amatul al-umr fi taatillah fa huwa mahbubun matlubun liqauli alaihi salatu wasalam khairukum man tala umru wa hasuna amaluhu. Adapun panjang umur tapi dalam taat kepada Allah, maka itu adalah perkara yang kita sukai dan perkara yang kita minta. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan amalnya baik. Ya. Wa kullama kana al-umru atwal fi ta'atillah kanat al-hasanatu akthar wa darajatu arfa. Wa amma tulu fi ghairi ta'atillah fa bala'un wa syarr. Takthuru sayiat wa tatadha'af al-khati'at. Setiap orang yang umurnya semakin panjang dan itu digunakan untuk taat kepada Allah, maka kebaikannya lebih banyak dan derajatnya lebih tinggi. Ya, setiap orang yang umurnya panjang kemudian dia taat kepada Allah, dia sholat, dia bangun malam, dia sedekah, dia tidak pernah lepas daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap hari apa? Setiap hari derajatnya naik, setiap hari derajatnya naik, setiap hari derajatnya naik. Orang yang berangkat ke masjid sama orang yang pulang daripada masjid, maka satu langkah yang kita jalankan untuk menuju ke masjid, Allah Subhanahu wa taala hapuskan satu dosa, angkat satu derajat, dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan kita. Cuma satu langkah. Kalau dua langkah, kalau tiga langkah, kalau sering ke masjid, ya. Lalu kalau seandainya seorang itu dosanya sudah habis, diampuni karena setiap hari ke masjid, bagaimana? Digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengangkatan derajat. Jadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan setiap hari kalau seandainya ada orang yang istiqamah datang ke masjid, dari masih muda sampai sudah tua renta, dia tetap datang ke masjid. Berapa derajatnya? Ya, kalau setiap hari satu langkah dihitung, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya sangat amat tinggi. Apalagi kalau dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka diangkat derajatnya sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, kalau seandainya seorang itu dikasih panjang umur tapi apa? Tapi maksiat, tapi tidak sholat, tapi dunia dok yang dipikiri, tapi lalai, apa hasilnya? Fabala wasyar, maka ini adalah bala bagi orang tersebut dan keburukan bagi orang tersebut. Tak ada baiknya sama sekali. Ya. Taktsuru sayiat, keburukannya semakin banyak dan kesalahannya semakin berlipat ganda. Waliyadzubillah. Wa man za'ama minan nas annahu yuhibbu tulal baqa' fid dunya fayastaqtir minal a'mal as-salihah al-muqarribah ila Allah ta'ala fa in kana ma'a dhalika harisan 'alaiha wa mushammiran fiha wa mujadiban lima yushghilu anha min umuri dunya fa huwa bis-sadiqina ashbah. Adapun kalau seandainya seseorang itu ya dia merasa dia kepingin lama tinggal di dunia, ya kepingin lama tinggal dunia, alasannya apa? Alasannya saya ingin beramal soleh, banyak beramal soleh.
Maka kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, lihat bagaimana kehidupan sehari-hari orang ini. Kalau seandainya orang ini sangat amat berusaha untuk beramal soleh, semangat kalau seandainya beramal soleh, dia berusaha untuk meninggalkan daripada maksiat, dia berusaha untuk meninggalkan daripada perkara dunia yang menyibukkannya daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sehari-harinya seperti ini, maka dia adalah seorang yang seperti para siddiqin. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengklaim, wah saya senang tinggal di dunia. Lah kenapa? Ya biar saya beramal soleh. Ya, tinggal ngelihat ini alasannya benar apa tidak? Maka tinggal dilihat bagaimana ketika dia itu beramal soleh, ambisinya untuk ngambil amal soleh atau tidak, dia sibuknya untuk amal soleh atau tidak, dia semangat kalau untuk amal soleh atau tidak. Kalau semangat berusaha untuk beramal soleh, meninggalkan daripada dunia, maka dia seperti orang-orang yang shadiq, ya, para siddiqin. Tapi kalau sebaliknya, kalau seandainya seorang itu dia mengaku pengen lama di dunia tapi malas untuk taat, tapi nunda-nunda amal soleh, wis nantilah saya tak tobat, ya wis lah nanti saya sholat malam itu nantilah, ya kalau seandainya saya sudah umur 50-an gitulah saya lah bangun malam. Nah, siapa yang jamin umur kita itu sampai 50? Ya, ada yang tahu? Ini ya, berarti tidak benar ini niatnya, ya. Fahuwa minal kadhibin al-mu'allilin. Maka orang yang seperti ini dia itu termasuk orang-orang yang dusta dan orang-orang yang mencari daripada alasan untuk tinggal daripada dunia. Ya, jadi dia ini termasuk orang yang cinta daripada dunia. Lianna man ahabba an yabqa li ajri syai' wajada fi ghayatil hirs ala dhalika syai' makhafatan an yafutahu wa yuhalu bainahu wa bainahu la siyama wal amal shalih la yumkinu illa fid dunya. Ya. Karena kalau seandainya dia alasannya untuk menggapai daripada amal taat, ya. Di sini dikatakan apa? Seorang yang berambisi terhadap sesuatu maka dia sangat berusaha kuat untuk mendapatkannya. Ya, tidak mungkin apa? Tidak mungkin santai-santai, tidak mungkin malas-malas. Ya kita ngelihat orang-orang yang berambisi untuk menggapai gelar, berambisi untuk menggapai dunia, berambisi untuk mendapat pekerjaan, maka dia kerahkan segala sesuatunya untuk menggapai daripada tujuannya. Kalau seandainya tujuannya itu amal soleh, kemudian dia malas-malesan, ya berarti dia dusta klaimnya. Terlebih lagi amal soleh itu tidak bisa dikerjakan kecuali di dunia. Jadi kalau seandainya di dunia itu luput daripada amal soleh, sudah tidak ada apa? Tidak ada kesempatan lagi untuk beramal soleh. Makanya ada orang-orang yang nyesel kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya Engkau kembalikan aku ke dunia, mau apa? La'an as-sadaqah. Saya kepingin untuk bersedekah. Ya, wa aqul minas sholihin, dan saya kepingin menjadi amal soleh. Sudah luput, waktunya sudah telat. Ya, kamu sudah dikasih waktu sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu tidak pergunakan. Lebih lagi amal soleh. Karena apa? Cuma di dunia tok. Akhirat sudah, akhirat ada lagi amal soleh. Karena apa? Karena akhirat itu darul jaza, tempat untuk Allah membalas daripada hamba-hambanya. Bukan untuk amal soleh, sudah habis. Amal soleh ini cuma dikasih sekarang, dikasih kesempatan sekarang untuk beramal soleh. Kalau seandainya tidak beramal soleh, nanti penyesalannya di akhirat. Dan penyesalan di akhirat tidak bisa diobati. Kita nyesel di dunia kehilangan pekerjaan, kita nyesel di dunia kehilangan teman, kita nyesel di dunia kehilangan uang, kita nyesel di dunia. Itu semua penyesalan bisa apa? Bisa ditutup, bisa diganti. Ya, bisa cari sahabat yang lain, bisa cari pekerjaan yang lain, bisa cari uang yang lain. Semua penyesalan di dunia masih bisa diobati. Tapi kalau penyesalannya di akhirat nanti, sudah
Orang menyesal di akhirat, ya Allah, coba waktu saya di dunia itu beramal soleh. Penyesalannya bermanfaat? Tidak bermanfaat sama sekali. Sudah, karena apa? Akhirat darul jaza, tempat untuk Allah Subhanahu wa taala membalas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita bukan termasuk orang yang menyesal di akhirat. Amin Allahumma amin. Fatafakkar bidzalika jiddan, asallahu an yanfa'aka bihi wasta'in billah wasbir wajtahid wasyammir. Maka ya, pikirkan hal itu agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang bermanfaat, dan selalu minta tolong kepada Allah, selalu sabar dan berusaha kuat untuk beramal soleh, semangat untuk beramal soleh. Wa badiril a'mal salihah min qabli an la tajida ilayha sabila, dan segeralah untuk beramal soleh sebelum kamu itu tidak bisa menggapai daripada amal soleh. Ya, kenapa? Karena kita sudah dikasih umur sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita itu dikasih apa? Dikasih waktu tempo yang lama. Allah Subhanahu wa taala ngasih lama untuk kita. Jangan sampai kamu itu dikasih amal ditunda, dikasih umur ditunda ajalnya sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih penundaan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kamu kaget ketika ajalmu tiba. Ada orang ketika ajalnya tiba kaget, ada orang yang ketika ajalnya tiba dia dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan, tempatmu nanti di surga. Ini loh tempatmu nanti. Ini loh surgamu, ini istanamu. Maka dia apa? Dia kepingin segera untuk meninggal dunia. Tapi kalau seandainya dia jauh daripada amal taat, kaget tiba-tiba mati, ya, dikasih apa? Mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Dan juga ketika seseorang itu menunda-nunda daripada amal saleh, seseorang itu terkadang dia terkena penyakit. Mu'arrad itu apa? Mungkin untuk terkena penyakit. Seorang sekarang bisa jalan, seorang bisa bicara, seorang bisa ngomong, seorang bisa makan, tapi kemungkinan tiba-tiba kakinya tidak bisa dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tangannya sudah tidak bisa dijalankan, kadang lisannya tidak bisa dijalan. Mu'arrad kita itu mungkin sewaktu-waktu kena itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada segala bala dan segala penyakit. Amin Allahumma amin. Karena tapi kita itu mungkin, ya. Makanya apa? Makanya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, jangan kamu tunda-tunda. Terlebih lagi kita juga mungkin untuk mati. Ya. Kalau kita itu dikasih sakit, kita diingatkan sama yang mati, yang namanya kematian. Kita diingatkan, masih enak itu. Ada orang yang divonis kamu sakit, ya, misalkan kanker, ya, paling tidak kamu umurnya 3 bulan lagi. Itu masih mending lah daripada orang yang lalai, terus mati. Orang yang dikasih kamu 3 bulan lagi mati, apa yang kita siapkan? Wah, saya 3 bulan ini siap-siap ini. Ya, amal soleh ini, sedekah ini, ya, saya mau bantu orang, saya mau 3 bulan, ya. Berarti 3 bulan mempersiapkan diri untuk apa? Untuk mati, ya. Kadang itu apa? Kadang itu kabar baik untuk seseorang kalau seandainya dia paham, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini ngasih apa? Ngasih ujian supaya apa? Supaya seseorang itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang orang itu harus dipukul dulu, harus dijewer dulu, harus diambil daripada kesenangannya dulu baru sadar. Ya, baru sadar. Wa inna ma ra'su malika alladhi yumkinuka an tashtari bihi min Allah sa'adatul abad hadzal umur. Dan sesungguhnya modal kamu untuk membeli kebahagiaan yang abadi daripada Allah itu cuma umur. Umur itu modal besar kita. Karena umur ini kalau seandainya seorang itu merubah setiap daripada detiknya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dirubah yang tadinya buat sesuatu yang tidak ada nilainya diganti dengan zikir, ya, maka Allah Subhanahu wa taala bakal mengganti daripada nafas yang dia
yang dia gunakan untuk zikir dengan pahala yang luar biasa. Tadi kita baca di kitab Adhkar karya Imam An-Nawawi, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa yang membaca zikir ini, istighfar ini di pagi hari, ya, tidaklah dia mati di hari itu melainkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia termasuk daripada penduduk surga. Dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di petang hari sebelum maghrib atau maghrib dia baca zikir ini, kemudian malam itu dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia termasuk daripada ahlul jannah, termasuk daripada penduduk surga. Cuma istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih apa? Kebahagiaan yang abadi, masuk surga. Jadi umur kita itu apa? Modal. Kalau seandainya seseorang itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala umur dok, tidak diciptakan tangan, tidak dikasih kedua kaki, tidak dikasih kedua tangan, cuma sebokah daging. Tapi kemudian dia masuk Islam, kemudian dia sholat, kemudian dia zikir, dia bakal tahu bagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yaitu nikmat diwujudkan oleh Allah ke dunia ini. Ya, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang bingung, ini orang ini ngapain, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Bahagianya apa? Bahagianya apa? Dikasih modal sama Allah, yang modal ini bisa untuk memberi kebahagiaan abadi yang tidak dijual kecuali sama Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyaka an tunfika au awqatahu wa ayyamahu wa sa'atahu wa anfasahu fi ma la khaira fi wa la manfaah. Maka hati-hati, jangan kamu keluarkan modalmu ke suatu perkara yang tidak bermanfaat. Ya, jangan biarkan waktu-waktumu berlalu tanpa sesuatu yang bermanfaat. Jangan biarkan umurmu itu kamu gunakan kepada sesuatu yang tidak ada baiknya sama sekali. Ya, tidak ada baiknya sama sekali. Fayatulu tahassuruka, maka penyesalanmu nanti tambah panjang. Ya, tambah dalam, waliyadzubillah. Wa ya'dhum asafuka ba'dal mauti idza arafta qadra al-fa'id wa tahaqqaqtahu. Maka kamu itu semakin nyesal ketika kamu tahu umur-umur yang kamu biarkan begitu saja tanpa manfaat. Kamu nanti ketika tahu itu bakal menyesalnya sangat parah. Sebagaimana di sini disebutkan, ya, waqad warada annahu ta'arrada 'alal insani fid dar al-akhirah sa'atun ayyam wa ayyamahu wa laylahu fi hayatil khazain kullu yawmin wa layla 24 khazanah fi adadi sa'atihima. Ya, fayara sa'allati 'amila fiha bi ta'atillah khazanah mamlu'ah nuran wallati 'amila fiha bi ma'siyatillah mamlu'ah dhulmah. Karena nanti di akhirat, ya, seseorang itu dikasih apa? Dikasih tunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap orang itu setiap harinya dikasih apa? Dikasih kalau tempat untuk nyimpen harta itu apa? Peti, ya, peti isinya apa? Isinya harta, ya. Kalau seandainya digunakan, ya, 24 jam, ya, 24 jam, 1 jamnya itu 1 peti. Kalau waktu itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka petinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya. Tapi kalau seandainya saat itu atau waktu 1 jam itu digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, peti daripada perbendaharaan Allah ini, peti yang semestinya dikasih buat apa namanya? Perhiasan ini, itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kegelapan. Dan kalau seandainya dia tidak mengamalkan apapun, maka peti itu kosong. Ya, jadi kita punya apa? Waktu 24 jam. Ini modal kita. 1 jam kalau kita gunakan untuk taat, maka apa? Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala
waktu itu dengan apa? Dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kumpul dari jam 8. Ya, jam 8 ini sudah jam 9 lebih. Kita zikir sama Allah Subhanahu wa taala, kita ingat Nabi Muhammad SAW, kita sholawat bareng-bareng, maka waktu ini nanti kita bakal ngelihat manfaatnya nanti di akhirat. Kita bakal senengnya luar biasa. Bakal kita tahu bahwasanya manfaatnya majelis zikir ini mahalnya luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan di umur kita. Amin Allahumma amin. Sehingga kalau seandainya tidak dipergunakan untuk sesuatu, maka dia semakin amat menyesal. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala maksiat, dijadikan setiap daripada waktu kita waktu-waktu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kita untuk beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucap kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.